Sutioso sombong sekali tidak mau Gibran menjadi presiden. Ya, katanya Gibran belum mampu mengurusi sebuah negara. Bahkan Sutioso mengatakan amit-amit jabang bayi, bila Prabowo berhalangan tetap otomatis Gibran menjadi presiden dan Sutioso tidak akan bisa menerima hal ini. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa satu periode lagi kan gitu. Kalau ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Doa kita semua seperti itu yakin. Mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya ya. Gitulah ya. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu ya. kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Ya. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan, nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Gitu. Mantan Kepala BIN Sutioso ikut mendukung tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI mengenai usul penggantian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam sebuah podcast, Sutioso menyebut bahwa ia punya kekhawatiran yang sama bahwa nantinya Gibran harus memimpin Indonesia. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Apalagi menurut Sutioso, Presiden ke-7 Joko Widodo juga pernah mengaku bahwa anaknya tak tertarik terjun ke politik. Namun justru masuk ke politik hingga 2 tahun memimpin Solo dan Gibran pun maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Desakan mengenai pemakzulan Gibran ini sebelumnya disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI yang bergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Setidaknya ada 8 tuntutan yang mana satu diantaranya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kepada MPR dengan alasan keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lembar tuntutan ini juga ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, hingga mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Membuat video ini, tetapi nampak Prabowo belum bisa bergerak bebas. Tidak salah kalau saya katakan target tunggal politik Jokowi ke depan adalah mempersiapkan anak sulungnya Gibran menjadi presiden ke-9 menggantikan Prabowo. Karena itu agenda Jokowi untuk menggagalkan kepresidenan Prabowo menjadi sesuatu yang sangat logis, masuk akal. Nah, bahwa Indonesia pasti ambruk kalau Gibran sampai jadi presiden di tahun 2029, itu tidak ada soal, nggak ada masalah bagi Jokowi. Sebagai seorang yang saya duga keras mengidap penyakit egoisme ekstrem, narsisisme, dan megalomaniak, Jokowi tidak sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi kesejahteraan dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya saja. Nah, untuk mencapai keinginannya yang busuk itu, Jokowi menempuh segala cara. The end justifies the means. Tujuan menghalalkan cara. Al-ghayah tubarrul wasilah dalam bahasa Arab. Lucu rasanya presiden yang juga jenderal bintang 4 belajar leadership dari pengusaha kayu, tukang mebel, dan ahli pelitur yang lapar dan dahaga kekuasaannya cukup mengerikan. Ijazahnya pun disorot para ahli sebagai ijazah palsu. Hakikatnya Presiden Prabowo
berlomba dengan waktu. Prabowo harus segera berbenah ke dalam secepat mungkin. Heboh, Gibran Fufufafa akan jadi presiden 12 tahun, parah. Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya deh. Apa? Tahun sama bulannya. Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang jangan tahu, nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang bukan itu tukang fitnah, halo kemana aja lu? Kalau tukang fitnah gue nggak mungkin ngajar di mana. Dari semua isi tuntutan Forum Purnawirawan TNI, tidak ada yang lebih menyentak publik selain satu hal. Desakan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari kursi wakil presiden. Bagi sebagian orang ini mungkin terdengar berlebihan. Tapi bagi Tri Sutrisno dan kawan-kawan, ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan Republik dari bahaya besar bernama politik dinasti. Tri Sutrisno menyatakan dengan jelas bahwa persoalan bukan pada sosok Prabowo. Ia tidak mempermasalahkan jalan Prabowo menjadi presiden. Tapi soal Gibran, itu cerita lain. Bagi Tri, apa yang dilakukan Jokowi terhadap kursi kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi. Jokowi dianggap telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendorong anaknya masuk ke dalam puncak kekuasaan. Bukan lewat prestasi, tapi lewat manipulasi aturan dan celah hukum. Masyarakat masih ingat bagaimana Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah syarat usia lewat keputusan yang menguntungkan Gibran. Dan betapa kebetulan Ketua MK saat itu adalah ipar Jokowi sendiri. Semua orang tahu ada konflik kepentingan, tapi sistem diam. Partai-partai diam. Lembaga-lembaga negara diam. Yang bersuara justru para jenderal tua ini, yang selama ini dianggap sudah pensiun dari panggung politik. Dan itulah yang membuat suara mereka justru makin keras. Karena mereka tak punya kepentingan kekuasaan. Mereka bicara karena mereka muak. Karena mereka pernah mengangkat sumpah untuk membela negara, bukan membela keluarga penguasa. Dan kini mereka melihat negara sedang dikunci oleh satu keluarga yang terlalu lama duduk di singgasana. Buat mereka Gibran bukan sekadar anak presiden, ia adalah simbol dari seluruh kerusakan sistem yang dibangun selama 1 dekade kekuasaan Jokowi. Sebuah sistem yang mengandalkan koneksi, bukan kompetensi. Yang mementingkan loyalitas keluarga, bukan kapasitas kepemimpinan. Yang menjadikan negara ini bukan milik rakyat, tapi milik segelintir nama yang kebetulan lahir dari rahim kekuasaan. Tri Sutrisno melihat semua ini sebagai bom waktu. Bukan hanya karena rakyat makin kehilangan kepercayaan, tapi karena sistem yang rusak ini akan diwariskan. Hari ini Gibran, besok bisa anak-anak elit lainnya. Kalau ini dibiarkan, maka Republik ini bukan lagi negara demokrasi, tapi negara pewarisan jabatan. Dan di pusat semua kekacauan ini, nama Jokowi terus berdiri kokoh. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai perancang. Ia bukan hanya gagal mencegah politik dinasti, ia justru dalang. Ia bukan korban sistem, tapi pembuat sistem itu sendiri. Di hadapan kenyataan ini, para purnawirawan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Bukan karena mereka benci pada sosok tertentu, tapi karena mereka mencintai Republik ini. Mereka tahu kalau Gibran tetap dipertahankan, maka sejarah akan mencatat bahwa negara ini pernah dibajak oleh ambisi seorang ayah untuk melihat anaknya berkuasa. Dan bagi mereka, itu adalah tragedi nasional. Begini jadinya kalau sisa-sisa kekuasaan lama mulai kebingungan mencari panggung. Mereka ini dulu jenderal, pemegang komando. Biasa teriak, bawahannya lari. Sekarang sudah pensiun, mungkin pikirnya masih bisa perintah seenaknya. Termasuk minta presiden dan MPR ganti wakil presiden. Ganti Gibran, katanya. Lucu. Ini republik, bukan barak militer. Rakyat yang milih bukan hasil apel pagi.
Dan yang lebih lucu, tuntutan ini dibungkus seolah-olah demi bangsa dan negara. Padahal ujung-ujungnya cuma satu. Dendam politik. Serius, jangan ngaku demi bangsa kalau faktanya cuma sibuk mencari cara buat nyudutin anak presiden yang kebetulan terpilih sah lewat pemilu. Gibran itu dipilih 58% suara. Sah, legitimate. Bukan warisan, bukan hasil rapat gelap, bukan pula hasil lobi-lobi belakang layar di ruang pendingin. Jadi pertanyaannya, kalian ini mewakili siapa? Mewakili rakyat? Atau sekadar mewakili rasa sakit hati yang belum sembuh? Dan yang lebih bikin geleng-geleng, suratnya ditandatangani oleh beberapa mantan jenderal, termasuk mantan menteri agama yang pernah dipecat karena nggak perform. Iya, dipecat. Bukan mengundurkan diri terhormat. Jadi maaf, kredibilitas surat ini nol besar. Tanda tangan boleh banyak, tapi isinya kosong. Kita bahas fakta, ya. Putusan MK yang bikin Gibran bisa maju itu bersifat final dan mengikat. Ini bukan perdebatan di warung kopi. Ini bukan polling medsos. Ini konstitusi. Dan putusan itu berlaku umum, bukan dikhususkan untuk Gibran. Buktinya nanti, di 2029, akan banyak anak muda bisa maju berkat putusan itu. Jadi kalau mau protes, jangan cuma karena Gibran yang maju. Atau jangan-jangan karena Gibran yang menang, ya. Ingat baik-baik, Gibran bukan anak buah kalian. Bukan komandan-komandanan. Bukan prajurit yang bisa dicopot lewat memo. Gibran dipilih rakyat, titik. Jadi kalau ada yang mau main gaya barak di ranah politik sipil, mohon maaf, sudah bukan zamannya. Dan ini yang menarik. Pernyataan dari Forum Pensiunan Jenderal ini muncul tepat setelah isu ijazah palsu Jokowi mulai runtuh. Setelah 4 orang penyebar hoaks itu mulai kejar-kejar karena proses hukum jalan terus. Jadi, apa ini bentuk serangan baru karena isu lama sudah basi? Mereka pikir ini gerakan moral. Padahal cuma manuver politis. Dan parahnya didukung juga oleh politisi yang sejak awal punya agenda. Pecah belah Prabowo Gibran. Ini strategi pecah kongsi. Strategi lama, strategi licik. Karena mereka sadar, kalau Prabowo Gibran tetap solid, 2029 itu mimpi buruk buat lawan-lawan politik. Makanya Gibran harus dipisahkan. Jokowi harus dijauhkan dari Prabowo. Itu skenarionya. Dan para mantan jenderal ini, entah sadar atau tidak,